Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 ya. Kali ini di kelas CAE kita akan belajar tentang mendesain tiga dimensi menggunakan desain Spark Mechanical. Jadi, kenapa saya memilih ini? Latar belakangnya adalah gratis. Jadi, aplikasi ini kalian dapat mendownload secara gratis dan di website rsonline.com Desain Spark Mechanical Software, atau kalian bisa Google dengan keyword ini Desain Spark Mechanical. Nanti kalian akan ditujukan ke website ini. Dan kenapa saya memilih ini? Ya, salah satunya adalah gratis itu. Terus yang kedua, ini adalah aplikasi yang ringan. Jadi komputer kalian yang speknya tidak terlalu tinggi itu masih bisa menjalankan aplikasi ini dengan kompensasi resolusi hasil dari objeknya nanti itu jadi turun, atau bisa dipaksa dengan resolusi yang tinggi tapi untuk mengerjakannya itu nanti jadinya lemot. Untuk kali ini saya akan mengambil tutorial dari websitenya langsung. Jadi ini ada 5 section. Jadi ini untuk 5 hari. Jadi satu harinya satu section. Nah, nanti untuk penugasannya saya kasih kuis aja biar kalian tidak terlalu berat dengan tugasnya, karena ya tidak semua siswa memiliki ya, dan kita dibatasi untuk datang ke sekolah. Untuk memakai file stas di sekolah itu kita dibatasi, bukannya tidak boleh, tapi karena ini kondisinya seperti ini ya, kalian tahu sendiri. Jadi nanti penugasannya kita cukup kuis saja. Tapi untuk yang kelas robotik kita masih tetap praktikum di hari Selasa dan Kamis ya. Oke, kita langsung aja. Oh ya, linknya ini itu dapat dari mana? Kalau dari website ini nanti ada mechanical software ini ya. Nanti langsung turun ke bawah aja, nanti ada tutorial. Nah, di tutorial ini nanti di bukan paling bawah, nanti di bawah ini ada first step to direct modeling. Nah, ini tutorial yang sangat singkat dan kalian bisa mengantongi ilmu dari sini biar nanti aplikasinya mudah untuk kalian operasikan gitu. Nah, ini sudah bikin udah buka ini ya, buka desain Spark-nya, kita ikuti langkah-langkahnya. Nah, dari tutorial ini nanti kalian akan belajar tentang sketch, penggunaan sketch, select, pull. Nah, sketch ini nanti adalah kombinasi antara CAD 2 dimensi. Nah, nanti select dan pull ini akan menjadi CAD 3 dimensi. Lalu nanti kita juga belajar tentang fill dan combine. Oke, sekarang kita ikuti aja langkahnya. Section 1, pin cube. Nah, kita bikin langkah-langkah ini sepertinya membuat project ya, 1-2. Kita membuat project, new, design. Nah, seperti ini tampilan awalnya.
Lalu kita di bagian desain, ini namanya ribbon ya, ribbon itu kayak tab gitu. Nah, nanti di sini ada plan view, kita bikin sebuah rectangle atau kotak dengan ukuran 25 mm. Sebelumnya di OBS Bapak ini nanti kalian ada overlay keyboard di sebelah sini ya. Nanti kalian bisa memperhatikan overlaynya, tombol apa yang tak pencet, dan bagaimananya nanti kalian bisa biar kalian tahu gitu apa yang saya lakukan di keyboard saya. Nah, oke, kita tadi ke plan view. Nah, plan view itu merubah dari 3 dimensi, perspektif 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Kita mencoba membuat rectangle. Nah, untuk membuat rectangle ini sangat mudah ya. Jadi kita klik aja titik tengahnya atau titik mana yang kita mulai. Biasanya titik mulainya itu ada di bagian pojok kanan kiri, pojok kotaknya. Itu kalian bisa drag sampai ke ukuran yang kalian inginkan. Kalau di sini tadi kan 25 ya, 25. Nah, untuk zoomnya itu pakai scroll ini. Nah, kita zoom dikit biar 25 gini. Nah, jadi 25, atau kalian bisa langsung 25, kita ketik 25 di sini. Nah, ini nanti menjadi ukuran 25. Dan ukuran di sini itu bisa melakukan operasi matematika. Jadi kalau semuanya 25, 5 kali 5 gini, itu hasilnya 25. Nah, jadi mudah ya. Nah, ini kan semuanya kalau kita menggunakan titik di sini kan, kalau pakai klik biasa itu mulainya dari pojok ya. Gimana kalau kita mulainya dari tengah? Mulainya dari tengah itu pakai shift dulu. Oh, salah. Shift sama control ya. Nggak bisa ya? Nah, shift sama ALT. Atau ALT aja. Oh ya, ALT. Nah, kalau ALT nanti ininya jadinya nggak bisa pakai ini ya. Nggak bisa pakai ketik kalau ALT. Misalnya di drag kalau pakai ALT. Apa? Kalau drag kita aku maunya di tengah biar asik. Atau biar jadi di tengah itu kita pakai move. Aneh-aneh ya. Nah, di sini sebelum kita move kita lupa nih. Ini ukurannya berapa tadi ya? Di sini ada tools rule measure. Kita lihat 26. Oh, jadi kurang 1. Jadi kalau kita mau geser nih 25 ya, kan kurang 1 mili. Tapi aku ingin ini tetap di tengah. Jadi kan yang kanan kurangi 1, yang kanan kurangi setengah, yang kiri kurangi setengah gitu kan ya. Nah, itu bisa. Jadi 1 dibagi 2. Nah, jadi ini langsung otomatis setengah. 1 bagi 2. 1 bagi 2. 1 bagi 2. Nah, nanti ukurannya menjadi 25. Nah, tadi tetap di tengah. Nah, itu tips dari saya. Lalu kita lanjut, press tab key on keyboard to switch axis. Oh,
itu yang tadi saya praktekkan. Ketika mau ketik bisa pakai ketik, lalu diganti ke arah sini pakai tab. Lalu kita home itu merubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi perspektif. Nah, di sini kalian bisa memberikan ruang rectangle-nya itu menjadi volume jadi 25 dengan tool spool. Cukup sederhana. Nah, seperti ini udah menjadi objek 3 dimensi. Jadi gitu. Jadi pakai tool ini, pertama awalnya kan kita dari sini ya, dari 2 dimensi, kita home, lalu kita klik pull, kita ganti ke 3D mode, kita tarik 25. Begitu. Yang menjadikan objek ini 3 dimensi. Oke, lanjut. Ini kan ya. Nah, sekarang kita bikin select. Nah, select ini di sini kalau menurut tutorial itu ada yang namanya smart select di bagian bawah. Ini sebenarnya sangat berguna di sini ya. Sini ada smart select. Kita hilangkan smart selectnya, kita ganti dengan edge. Nah, artinya apa? Kalau kita blok seperti ini, kita select edge-nya aja gitu loh maksudnya. Nah, kalau semuanya kita pakai faces, kita di sini face sama edge, jadinya nanti kalau kita blok dari face sama edge. Cukup mudah ya, cukup mudah. Jadi begitu, kita blok edge-nya aja, atau kalian juga bisa select satu demi satu sini dengan menggunakan Ctrl klik sambil ditekan sambil diklik. Tapi kelamaan ya, kita blok aja. Nah, ini di sini menerangkan tentang manfaatnya fill, manfaatnya pull. Kalau kita menselect di edge-nya, nah di sini ada titik kuning ini. Nah, nanti dia menjadi lengkung. Mintanya berapa tadi? 2,5 ya? 2,5 paling ya? 2,5. Oh, 2. Nah, nanti jadinya dia menjadi lengkung. Nah, selain lengkung, di sini ada fitur yang namanya di option ini. Nah, sebaiknya ini optionnya dikeluarkan aja ini. Option full itu di bawahnya sini aja. Nah, option full ini nanti ada yang segitiga, chamfer, round. Nah, ini pilih. Bisa di sini bisa jadinya chamfer gitu ya. Chamfer bisa segitiga. Gitu. Jadi kalau di sini kita milih pakai round. Oke, round. Tingginya 2 mili. Kita ikuti aja. 2 mili. Nah, dari sini udah ya. Nah, sekarang kita mau bikin suatu circle di sini. Circle. Oke, seperti flow yang di awal tadi, kita tentukan mana yang mau kita gambar. Kita mau ngegambar yang samping sini. Oh, tapi kita selectnya kita ganti lagi. Selectnya kita ganti ke smart. Ini edge-nya dihilangi dulu. Nah, kita select face-nya, kita lakukan sketch mode di atasnya sini. Kita kasih lingkaran sebesar diameternya berapa ya? Diameternya berapa ini? Ini ya. The cube should now have 6
times 10 mm diameter spin, jadi 6 kali 10. Oh, maksudnya diameternya 10, ada 6 setiap sisinya gitu ya. Oke, jadi ini diameternya 10 mili. Oke. Nah, sekarang kita pull sepanjang 7. Nah, begitu. Nah, sekarang gimana? Lakukan hal yang sama untuk di sisi semuanya kan? Lakukan hal yang sama untuk di sisi semuanya. Men, boring. Saya kasih tahu cara yang paling cepat untuk melakukannya, ya itu kita potong. Kita ada yang namanya split ini. Split body. Jadi split body ini digunakan untuk memisahkan antara objek dengan objeknya, menjadikan dua objek seperti ini. Awalnya kan satu, jadi dua. Nah, sekarang saya ingin mengcopy di semua sisi, lalu memutarnya. Copy gitu loh. Daripada, memang paling enak kita bikin lagi aja. Tapi kali ini saya mau mempraktikkan yang agak tricky. Jadi di sini move itu ada di sini ada namanya anchor. Nah, anchor itu kayak seperti namanya, jangkar ya. Jangkar itu naik perahu kan, biar perahunya nggak jalan-jalan. Nah, kalau di sini ini anchor itu adalah titik acuan. Jadi kalau semuanya titik acuan itu standarnya ini di tengah-tengahnya objek ya. Kalau kita putarkan, titik putarnya di titik acuannya itu. Nah, gimana kalau titik acuannya tak pindah ke tengah-tengah kotak ini? Nah, ini otomatis nanti dia berputar sesuai sama kotaknya. Nah, gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang mau ngekopinya, Pak? Ngekopi itu istilahnya itu pakai kontrol ini. Ada shortcutnya kontrolnya. Nah, kalau pakai kontrol gini, nanti kalau kita move itu otomatis duplikat gitu. Nah, sekarang kita sambil memutar sambil menduplikatnya. Nah, gitu kan ya. Nah, sudut yang muncul itu 41 derajat itu kalian bisa ganti dengan 190 dengan 90 derajat. Nah, otomatis dia menjadi posisi di situ. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk mengcopy salah apa yang dibaliknya ini. Jadi kita putar 180 derajat. Nah, udah terisi ya, udah terisi. Sekarang kita isi yang paling atas dan yang bawah itu dengan mengcopy. Jangan lupa anchornya di set dulu di tengah, lalu kita copy ke atas. Kita ganti 90. Cukup mudah ya, begitu. Oh iya, kita next. Ternyata objeknya ada lengkungannya. Baiklah, kita unduh aja semua. Kita bikin satu yang punya lengkungan di sini. Lengkungannya ada berapa? Maksudnya diameternya 1,5 jari-jari. Oke, kita ganti 1,5 jari-jarinya. Siap. Pinnya sudah selesai. Kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan tadi.
melakukan hal yang sama tadi. Lalu kita putar yang atas. Oops, pakai yang ini ya. Kita putar. Menjadikan ini objek yang sesuai sama tutorialnya. Lalu jadi kan solidnya ada banyak. Nah, kita kombinasi aja semua dengan commit. Jadi gitu ya, sangat sederhana. Saya harap ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kalian. Silakan bagi yang memiliki fasilitas kalian bisa mempraktekannya. Bagi yang tidak punya, saya sediakan komputer di sekolah. Kalian tinggal izin sama saya kapan mau janjian, mau praktek pak ini, gitu ya. Siap, silakan. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.